Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Minggu 16 Oktober 2022. Hari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Kita diingatkan untuk selalu berdoa dengan tekun. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mendorong kami untuk selalu berdoa dengan tidak putus-putusnya. Tuhan, berilah kami kesabaran dan ketekunan. Semoga kami tidak cepat jatuh ke dalam godaan setan di saat kami merasa doa kami tidak dikabulkan. Sebaliknya, kuatkanlah iman dan harapan kami bahwa Engkau selalu mengabulkan doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-terus datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita harus selalu berdoa dengan tekun. Hari ini Yesus mengajak kita untuk selalu berdoa tanpa jemu. Untuk menegaskan ajarannya, Yesus mengemukakan satu perumpamaan tentang seorang janda yang meminta bantuan seorang hakim. Dan hakim ini tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Walaupun hakim itu tidak merasa tertarik untuk membantu sang janda, tetapi karena janda ini selalu datang
kepadanya dan tidak putus asa datang meminta dia untuk membantu. Akhirnya sang hakim membenarkan sang janda ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, yang mau ditegaskan Yesus dalam perumpamaan tentang sang janda dan hakim ini adalah soal ketekunan, kesabaran, dan tidak cepat putus asa dalam meminta. Dalam hal berdoa juga demikian. Jangan cepat putus asa kalau merasa sepertinya doa kita tidak dijawab Tuhan. Tuhan sesungguhnya selalu mendengarkan doa kita. Ia tahu lebih baik apa yang kita butuhkan, dan Dia tahu waktu yang tepat untuk memberikan jawaban atas doa kita. Ada banyak contoh dalam kitab suci tentang kehidupan para kudus. Begitu banyak contoh. Salah satu contoh yang menarik yang kita dengar adalah kehidupan Santa Monica. Santa Monica mendoakan anaknya Agustinus selama 20 tahun agar anaknya Agustinus itu bertobat. Dan sesudah 20 tahun, Agustinus bertobat. Dia masuk seminari, kemudian jadi imam, selanjutnya menjadi uskup. Itu karena doa dari Monica, Santa Monica. Pertanyaan kita, apakah hari-hari sebelum Tuhan mengabulkan doa Santa Monica, meyakinkan Agustinus bertobat, apakah Tuhan tidak mengabulkan doa-doanya, tidak mendengarkan doa-doanya? Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan selalu mengabulkan doa dari Monica, mendengarkan doa Monica. Dan salah satu bentuk jawaban Tuhan adalah kesabaran Monica, ketekunan Monica dalam iman. Dia tidak putus asa. Walaupun Tuhan belum memberi jawaban, dia tidak putus asa. Dan pada akhirnya Tuhan tahu waktu yang tepat, dia menobatkan Agustinus. Saudara-saudariku yang terkasih, bertekunlah dalam doa dan ciptakan selalu relasi yang baik dengan Tuhan, kapan dan di mana saja kita berada. Rajin-rajinlah mendengarkan firman Tuhan dan renungan-renungan yang selalu ditawarkan oleh sosial media. Begitu banyak firman Tuhan yang dibacakan dan renungan-renungan yang menarik yang ditawarkan. Tergantung dari kita. Dan kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa memberi kita kesabaran dan ketekunan dalam iman, agar kita selalu mampu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka-mereka yang sakit dan yang sangat membutuhkan pertolongan kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.